Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan mencetak part motor ya lur, menggunakan molding dengan bahannya nanti yaitu carbon fiber seperti ini. Jadi kemarin saya sudah memberikan voting atau pertanyaan ya lur di tabel komunitas YouTube. Di sini kemarin yang request cetak karbon vakum manual ini lebih banyak ya lur, sekitar 81% suaranya daripada untuk cetak karbon infusion. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat part sepeda motor menggunakan cetak karbon vakum manual ya lur. Untuk peralatannya yang pertama di sini ada molding. Untuk molding seperti ini, untuk proses pembuatannya kemarin sudah kita upload ya lur. Jadi yang pertama harus ada molding untuk part yang akan kita cetak. Jadi partnya nanti meniru dari bentuk molding ini. Lalu kemudian yang kedua di sini ada anti lengketnya, masih sama kita menggunakan Miracle Gloss seperti ini ya lur. Ini yang wajib untuk pembuatan cetakan. Lalu untuk pengganti PVA glue-nya di sini kita menggunakan lem fox seperti ini ya lur. Untuk penggunaannya nanti kita jelaskan di video ya lur. Lalu setelah itu di sini ada plastik vakum manual ya lur. Jadi ini plastik vakum pakaian untuk ibu-ibu itu, dan ini pompa penyedotnya. Jadi karena ini vakum manual, di sini kita menggunakan plastik vakum pakaian ya lur. Untuk ukurannya di sini 60 x 80 cm plastik vakum pakaian seperti ini. Ini dulu pernah kita bahas ya lur ya. Kemudian di sini ada polyester peel play, not nylon peel play. Jadi ini kain polyester peel play ya lur. Apa sih bacanya kok malah peli-peli ini lur. Peel play pokoknya ya lur. Ini bukan yang nylon peel play, tapi yang saya gunakan di sini yaitu polyester peel play. Lalu kemudian di sini ada kain flanel. Ini biasanya ada di toko-toko fotokopian yang jual kain flanel seperti ini ya lur. Kalau bahasa kerennya yaitu kain flanel breeder fabrik vakum bagging karbon Kevlar, kurang lebih seperti itu. Dan untuk plastik vakumnya sebenarnya di sini saya ada plastik untuk infusion ya lur, yang seperti ini. Jadi plastik vakum seperti ini biasanya penggunaannya menggunakan silen atau lem odol. Cuman di video ini karena kita vakum manual tidak menggunakan plastik ini ya lur. Nah oke lur, lalu berikutnya ada karbon fibernya juga banyak sekali jenis ya lur. Ada yang spritro, ada yang plain, di sini ada yang silver texalium seperti ini ya lur. Yang texalium itu agak sedikit ngekrom warnanya. Kemudian ada yang reflektif, yang warna-warna metalik seperti ini. Kemudian untuk yang tuil ada juga yang 200 GSM, 240 GSM, pokoknya macam-macam dan banyak sekali jenisnya untuk model karbon fiber seperti ini. Ada yang Jaguar seperti ini. Pokoknya untuk karbon fibernya nanti sesuai selera, pengen buat yang seperti apa ya lur. Kemudian untuk di resinnya kita menggunakan yang epoxy resin ya lur. Jadi untuk epoxy resinnya di sini saya menggunakan Fusion. Untuk epoxy resin ini bebas, cuman harus menggunakan yang epoxy resin. Kalau yang lebih encer ini dari Fusion epoxy 2.0 itu karakternya lebih encer daripada Fusion yang ini ya lur. Cuman kita menggunakan yang ini saja. Dan untuk merekatkan lapisan-lapisannya nanti kita menggunakan spray adhesif dari 3M. Jadi ini tulisannya Super 77 spray adhesif. Ini beli di online shop ada ya lur ya. Ini nanti kegunaannya kita jelasin semua ya lur. Di sini untuk medianya kita buat ngukur pakai koran seperti ini, lalu kita potong ya lur. Jadi nanti buat ngukur motong karbonnya. Beri lebih sekitar kurang lebih 2 cm dari lebar medianya. Setelah itu di tahap pertama di sini akan kita olesi bagian molding itu menggunakan anti lengketnya. Kita di sini menggunakan Miracle Gloss-nya ya lur. Jadi akan kita usap di bagian molding ini menggunakan kain dan kita usap secara merata.
Lalu kemudian kita keringkan selama kurang lebih 30 menit dan setelah kering di sini kita bersihkan menggunakan lap yang bersih. Untuk tahap ini atau proses ini bisa diulang sebanyak 3 kali ya lur. Jadi olesi molding dengan anti lengket, setelah itu diamkan kering dan kita bersihkan menggunakan lap seperti ini, kemudian diolesi lagi anti lengketnya, kita keringkan lagi, lalu kita bersihkan lagi menggunakan kain seperti ini. Jadi untuk proses ini bisa diulang sampai 3 kali ya lur ya. Nah oke lur, setelah beres di anti lengketnya, kemudian di sini ada anti lengket kedua. Di sini kita menggunakan lem fog, lem putih seperti ini ya lur. Jadi ini sebagai pengganti PVA glue-nya. Kita menggunakan lem fog seperti ini. Jadi ini tertulis ya lur, di sini tertulis lem putih PVAC seperti ini atau white adhesive atau lem putih PVAC. Jadi ini akan kita pakai sebagai pengganti PVA glue jika tidak ada. Untuk pengolesannya kita olesnya itu tipis saja ya lur. Jadi kita ratakan menggunakan kain atau semacamnya sampai benar-benar teroles tipis merata semua. Jadi pastikan ini tipis merata ya lur, jangan sampai ketebelan dan semua bagiannya itu terkena. Seperti ini kurang lebihnya. Ini masih terlihat putih, kita diamkan sampai kering ya lur, karena ini keringnya nanti bakalan jadi transparan. Kita diamkan kurang lebih sekitar 2 jam. Nah oke lur, setelah kita keringkan lem PVAC nya itu sudah transparan seperti ini ya lur. Kemudian karena di sini kita akan menggunakan plastik vakum pakaian yang rawan bocor seperti ini ya lur ya. Agar plastiknya ini tidak mudah bocor, nantinya di bagian tepi molding ini akan kita lakban menggunakan lakban kertas. Jadi agar bagian yang ada runcing sedikit itu tidak menyobek di bagian plastik vakumnya nanti. Jadi kita tutup menggunakan lakban kertas seperti ini. Nah oke lur, jadi di sini kita lanjut ke pemotongan karbonnya. Di sini kita potong sesuai ukuran yang sudah kita ukur tadi menggunakan koran ya lur. Kemudian untuk di bagian peel play-nya ini juga sama, kita potong menggunakan bagian yang sudah kita ukur tadi. Lalu untuk di kain flanelnya juga sama, kita potong seperti ini ya lur ya. Nah oke lur, sekarang sudah beres semua, kita akan menakar untuk epoxy resinnya. Jadi di sini kita menggunakan takaran timbangan. Untuk epoxy resinnya di sini kita menggunakan dari Fusion ya lur. Untuk epoxy resinnya bebas ya lur, pakai merek apa saja, yang penting jenisnya itu epoxy resin. Dan untuk takarannya di sini juga sudah tertulis ya lur seperti ini. Biasanya lain produk, lain merek itu takarannya juga lain. Jadi ada takaran mili dan takaran berat. Kita menggunakan takaran berat seperti ini ya lur. Setelah kita takar dengan hardinernya, di sini kita aduk kurang lebih sekitar 3 menit. Jadi aduk seperti ini lalu kita diamkan agar buihnya berkurang, lalu setelah itu akan siap kita oleskan ke bagian moldingnya ya lur. Untuk pengolesannya di sini kita menggunakan kuas, dan kuas yang saya gunakan di sini kuas silikon ya lur. Untuk pengolesannya jangan terlalu ditekan, jadi kita oles secara merata. Untuk pengolesannya tidak terlalu tipis ya lur, kurang lebih untuk ketebalan pengolesannya ini sekitar 1 mili. Jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, kita oles sampai benar-benar merata. Dan untuk molding tadi, untuk di bagian lem PVAC nya itu sudah kering ya lur, sekitar 2 jam setelah dioles baru bisa dioles epoxy resin seperti ini. Kita diamkan kurang lebih sekitar 2 jam sampai kering sentuh ya lur. Jadi epoxy resinnya itu kering sentuh seperti ini, cuman masih membekas sidik jari nggak apa-apa. Lalu untuk karbonnya yang akan kita tempel yaitu nanti 3 layer atau 3 lapis karbon. Setelah itu untuk penempelannya di sini untuk di bagian motif utama itu yang menghadap ke bagian molding. Jadi setelah ditentukan motifnya seperti ini yang akan kita tempelkan ke bagian molding. Untuk penempelannya sebenarnya di sini sama kayak proses skimming ya lur. Jadi tinggal kita tempelkan seperti ini.
Kemudian kita tekan secara perlahan sampai semua permukaan karbonnya ini menempel ke bagian molding dan mengikuti bentuk dari moldingnya seperti ini ya lur. Jadi penempelannya harus pelan-pelan saja. Kemudian untuk di bagian sudut seperti ini bisa ditekan menggunakan scrap plastik seperti ini ya lur, agar di bagian sudut ini terisi dengan karbon fibernya. Jadi pastikan untuk penempelannya itu benar-benar bisa menempel dengan bagus semua ya lur. Setelah kiranya bagus menempel, di sini bagian pinggirnya bisa kita tempelkan seperti ini. Lalu untuk di lapisan kedua, di sini yang 2 lapis karbon ini akan kita tempelkan menggunakan spray adhesif dari 3M ini ya lur. Jadi ini tinggal dikocok saja, kemudian kita semprotkan ke bagian karbonnya. Kita semprot secara tipis dan merata. Sebenarnya spray adhesif ini kalau di luar negeri sana sering dipakai untuk skinning, lebih irit dan lebih efisien ya lur. Cuman di sini akan kita gunakan sebagai lapisan di atas yang kita tempel tadi. Setelah kita semprot secara merata seperti ini, mau langsung ditempel juga bisa atau didiamkan beberapa saat sampai kering lengket juga bisa. Cuman di sini setelah kita semprotkan merata akan langsung kita tempelkan ya lur. Jadi seperti ini ya lur, setelah kita semprot ini langsung ditempelkan ke atas bagian karbon yang sudah kita tempelkan tadi. Jadi ini sebagai lem pengganti yang lebih efisien untuk cara penggunaannya ya lur. Tinggal kita semprotkan saja. Setelah itu tinggal kita tempelkan seperti ini dan kita tekan sampai benar-benar menempel semuanya. Nah oke lur, setelah menempel kita tempelin lagi untuk karbon fibernya yang sudah kita semprot spray adhesif tadi. Jadi untuk karbonnya ini kita tempel sebanyak 3 lapis atau 3 layer ya lur. Untuk lapisan yang pertama tadi ke molding kita menggunakan epoxy resin yang benar-benar bening. Lalu untuk di lapisan atasnya karena tidak perlu terlalu bening, di sini kita menggunakan spray adhesif sebagai pengganti lemnya agar lebih cepat untuk kita menempelkan di bagian setiap lapisnya ya lur. Untuk lapisan karbonnya itu harusnya berapa lapis bang? Kalau minimal itu 3 lapis itu udah minimal ya lur. Untuk mendapatkan ketebalan sekitar 2 mili ke atas itu diperlukan 4-6 lapis karbon fiber jika karbonnya itu di bawah 240 GSM. Jadi jika pengen bagus ya di atas 3 lapis pastinya ya lur. Cuman karena di sini hanya untuk sampel kita beri 3 lapis saja. Setelah menempel dengan bagus semuanya, di sini akan kita lapisi atau kita cor menggunakan epoxy resin ya lur. Untuk pengecoran epoxy resinnya ini menggunakan takaran dengan hardener ya lur. Jadi untuk epoxy resin itu penggunaannya wajib dengan hardenernya karena itu sudah satu paket. Kemudian untuk di pengolesan epoxy resin di tahap ini seperti dicor ya lur. Jadi kita siram-siram seperti ini atau kita beri tebal itu enggak masalah karena di bagian bawahnya ini ada 3 lapis karbon. Jadi kita tuangkan saja untuk adukan epoxy resinnya seperti ini, nanti akan diserap sendiri oleh lapisan-lapisan karbon fibernya ya lur. Jadi untuk di pengolesan ini memang lumayan tebal. Jadi perbedaan vakum manual dengan infusion itu di pemberian resinnya ya lur. Kalau di tahap awalnya sama-sama saja, bedanya di pemberian resin ini kalau kita manual ya kita cor secara manual seperti ini, kita kasih lebih banyak epoxy resinnya, kita oles-oles seperti ini sampai benar-benar merata. Kalau infusion itu di pemberian resinnya itu setelah di plastik vakum dan resinnya itu menggunakan selang atau infus ya lur. Jadi sesuai namanya, jika metode infusion itu pemberian resinnya itu menggunakan selang saat plastik vakumnya itu sudah divakum. Jadi ngisi resinnya itu diinfus ya lur menggunakan selang.
Kalau manual seperti ini, jadi ini kita oles-oles seperti ini sampai benar-benar meresap untuk epoxy resinnya. Jadi kita harus kontrol terus ya lur, ini sebelum epoxy resinnya ngegel, ini wajib kita oles-oles sampai benar-benar merata. Lalu kemudian setelah benar-benar merata, ini akan kita diamkan beberapa saat sampai bubble-nya itu hilang sebelum kita vakum. Jadi setelah bubble-nya itu hilang, hasilnya seperti ini. Dan di sini untuk polyester pil-plinya tadi, ini akan kita tempelkan di atasnya. Jadi pil-plinya ini berfungsi untuk menyerap resin yang berlebih atau epoxy resin yang terbuang itu nanti akan diserap oleh kain pil-plinya ini atau polyester pil-plinya. Kita tempel seperti ini ya lur, kita tempel mengikuti bentuk bagian bawahnya sampai benar-benar merata. Jadi setelah kita tempel polyester pil-plinya, kita lanjut tempelkan kain flanelnya ya lur. Jadi kain flanelnya ini di atas polyester pil-plinya. Jadi ini dua ini nanti yang akan menyerap resin atau epoxy resin yang berlebih. Di sini kita menggunakan alas dari kardus agar plastiknya ini tidak mudah bocor nanti ya lur untuk vakumnya ini. Jadi kita masukkan ke bagian plastik vakum pakaian tadi. Ini pompa penyedotnya dan akan kita sedot. Sebelum kita sedot, di sini kita tutup terlebih dahulu bagian klip di plastiknya ini. Jadi klipnya ini harus benar-benar rapat ya lur agar plastiknya nanti saat kita sedot vakum itu tidak bocor. Di sini kita rekatkan sampai benar-benar rapat. Lalu akan kita pompa yang menggunakan pompa penyedot. Untuk pemasangan pompa penyedotnya ini tinggal kita putar saja di bagian knop atau dop dari plastik vakum emak-emak ini ya lur. Jadi ini plastiknya yang kita gunakan plastik vakum pakaian ya lur. Dulu pernah saya upload untuk video plastik vakum pakaian ini. Jadi di sini kita akan gunakan untuk mencetak karbon vakum manual yang hasilnya itu rasanya seperti cetakan infusion ya lur. Jadi kenapa di sini saya menggunakan polyester pil-pli dan juga kain flanel ini agar hasil belakangnya dan ketebalan dari epoxy resinnya itu nanti benar-benar rata dan stabil ya lur. Nah oke lur, setelah kita sedot vakumnya sampai benar-benar rapat, ini pastikan rapat dan tidak bocor ya lur. Untuk memastikan tidak bocornya ini plastiknya itu tidak ngembang lagi setelah kita cabut pompanya. Nah ini akan kita keringkan selama 1 hari. Jadi setelah kita sedot seperti ini, kita keringkan atau kita diamkan selama 1 hari. Nah oke lur, jadi setelah kita keringkan selama 1 hari, ini akan kita buka plastiknya. Dan di sini untuk kondisinya masih bagus ya lur, masih mepet untuk plastiknya. Jadi untuk plastik vakumnya ini jika bocor ya wajib langsung ganti ya lur saat vakum kemarin. Jadi pastikan tidak bocor. Setelah itu di sini akan kita buka terlebih dahulu di bagian polyester pil-plinya ini akan kita cabut ya lur. Jika tidak kuat menggunakan tangan bisa menggunakan tang seperti ini. Karena ini nyabutnya memang lumayan susah karena agak lengket ke karbonnya ya lur. Cuman dia tidak terlalu merekat dengan kuat karena di sini menggunakan polyester pil-plinya ini tidak terlalu menyatu dengan resin di bawahnya. Dan setelah kita cabut seperti ini hasilnya ya lur. Jadi meskipun ini vakum manual ini mirip dengan infusion hasilnya ya lur jika kita menggunakan pil-pli dan kain flanel sebagai penyerap resin berlebihnya. Nah oke lur, jadi ini tidak langsung kita buka ya lur. Ini kita keringkan lagi selama 1 hari. Jadi setelah kita buka plastik vakum dan kita cabut polyester pil-plinya, ini kita keringkan selama 1 hari lagi ya lur. Sebenarnya dikeringkan 2-3 hari lagi nggak masalah agar pembukaannya itu nanti lebih enak atau nyopotnya ini lebih enak. Untuk nyongkelnya di sini saya menggunakan scrap plastik ya lur. Jadi jangan gunakan besi yang tajam atau benda logam. Di sini saya menggunakan scrap plastik seperti ini. Jadi kalau
epoxy resin di bagian karbonnya ini sudah kering atau sudah terjadi penyusutan, itu nyopotnya akan lebih enak ya lur. Jadi pastikan untuk lapisan epoxy resinnya ini sudah benar-benar keras dan kaku. Untuk nyongkelnya di sini memutar ya lur. Jadi kita congkel secara memutar seperti ini, nanti akan terlepas dengan sendirinya. Dan di sini sudah terlepas, kita lihat hasilnya. Duh, kok welek lur. Kurang apik iki ya lur ya. Jadi ini hasilnya seperti ini, masih kotor-kotor. Ini bisa kita bersihkan untuk bekas lem-lemnya tadi. Dan ini juga molding baru pertama kali buat nyetak, ini masih di bagian samping masih membekas merah-merah seperti ini dari moldingnya ya lur. Nah oke lur, jadi ini akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan amplas dan air. Di sini untuk amplasnya menggunakan grade amplas ukuran 1000. Jadi untuk lem PVAC-nya ini yang terkena air ini akan memutih seperti ini ya lur. Jadi ini tinggal kita amplas saja. Jadi bekas-bekas lem yang kemarin kita letakkan di bagian molding ini kita amplas seperti ini menggunakan amplas grit ukuran 1000 sampai hilang bekas-bekas lemnya ini ya lur. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Jika ada bekas putih-putihnya ini, jika menggunakan lem putih fog itu bisa kita amplas seperti ini untuk membersihkannya menggunakan amplas grit ukuran 1000. Di sini kita amplas semuanya ya lur. Di bagian samping-sampingnya ini juga kita amplas seperti ini. Jadi setelah kita amplas sampai benar-benar bersih, untuk bekas lem PVAC-nya hasilnya seperti ini ya lur. Dan ini juga sudah halus, siap tinggal kita clear. Kemudian untuk moldingnya juga sama ya lur. Ini bisa dibersihkan untuk bekas lem ataupun bekas-bekas yang tersisa. Ini bisa dicuci agar bisa buat mencetak lagi. Dan hasilnya setelah kita bersihkan menggunakan amplas grit 1000 itu seperti ini ya lur. Cetak karbon vakum manual 3 layer karbon, hasilnya seperti ini. Nah oke lur, jadi untuk di bagian yang lebihnya ini atau yang tidak terpakai ini akan kita potong ya lur. Di sini untuk pemotongannya menggunakan tuner seperti ini. Jadi ini tinggal kita potong mengikuti bentuk dari medianya saja ya lur. Kita potong secara perlahan. Kalau motongnya ini jangan pakai gergaji ya lur, kalau bisa menggunakan tuner seperti ini, pakai gerinda juga bisa. Kita potong mengikuti bentuk dari medianya ya lur. Jadi bagian yang tidak dipakai atau tidak digunakan ini kita potong dan kita buang saja. Untuk pemotongannya seperti ini ya lur, mengikuti bentuk dari bodinya. Setelah kita potong di sini untuk bekas potongannya ini akan kita amplas. Untuk amplasnya di sini kita menggunakan amplas grit ukuran 400 ya lur. Jadi bagian bekas potongannya kita rapikan menggunakan amplas. Nah oke lur, jadi setelah kita potong dan kita rapi-rapikan hasilnya seperti ini. Ini cetak karbon vakum manual 3 layer karbon ya lur. Jadi ini sudah halus, ini mau di finishing menggunakan poles boleh, mau menggunakan clear juga boleh. Di sini saya clear saja menggunakan Diton premium ya lur. Jadi akan kita clear seperti ini agar terlihat glossy. Dan setelah beres pengekliran 2 lapis hasilnya seperti ini ya lur. Jadi untuk finishingnya bebas, mau dipoles boleh, mau di clear juga nggak apa-apa ya lur. Dan setelah kering hasilnya seperti ini. Lumayan cakep ya lur. Cuman sebenarnya di sini hasilnya masih kurang maksimal ya lur ya. Jadi seperti ini untuk hasil akhirnya itu. Cetak karbon dengan 3 lapis karbon menggunakan epoxy resin ya lur, dan metode vakum manual. Peralatannya kurang lebih seperti ini, seperti yang sudah kita jelaskan di awal video tadi ya lur. Dan ini hanya kita clear menggunakan aerosol Diton premium saja. Lalu kemudian untuk di plastik vakumnya di sini kita menggunakan plastik vakum manual pakaian ya lur. Jadi ini plastik vakum pakaian untuk epoxy resinnya dari Fusion. Dan hasilnya seperti ini. Kalau nggak pakai epoxy resin bagaimana bang? Sebenarnya jika kita mencetak part sekecil ini itu menggunakan resin polister juga bisa. Besok kita buatkan yang menggunakan resin polister merah seperti ini menggunakan bahan carbon fiber texalium ya lur. Jadi besok akan coba kita tes
mencetak karbon fiber Texalium menggunakan resin polister yang merah seperti ini. Pokoknya nantikan saja untuk videonya ya lur, dan caranya pun pastinya lebih simpel dari yang ini. Nah oke lur, jadi untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya lur, cetak karbon vakum manual. Untuk hasilnya ini serasa kayak infusion ya lur, serasa ya lur, tidak saya bilang mirip, cuman ya memang mirip infusion sih dari segi tampilan belakangnya seperti ini, karena ini bisa rata seperti ini menggunakan polister nilon pilpli dan juga kain flanel sebagai penyerap resinnya. Lalu di sini ini media kemarin yang kita buat untuk mencetak moldingnya, untuk link videonya ada di deskripsi ya lur. Dan untuk hasil cetakannya itu seperti ini, jadi sama ya lur, tidak jauh berbeda dengan part yang kita cetak di awal atau kita cetak untuk moldingnya. Cuman di sini untuk bedanya, kalau yang cetakan itu ini yang body orinya ini ABS, dan ini yang kita cetak 3 lapis karbon seperti ini ya lur belakangnya. Kemudian untuk hasilnya juga tidak terlalu kaku di sini ya lur, ini masih agak elastis seperti ini. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya lur. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.